Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu absen ya. Alif Nurul Husna, Bagas Ilham Putra, Kanzalia. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi trigonometri. Apa ada yang sudah tahu apa itu trigonometri? Belum. Baik, diperhatikan ya. Trigonometri. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah perbandingan sisi dengan sudut-sudut, segitiga, siku-siku. Nah, trigonometri adalah perbandingan sisi-sisi dengan sudut-sudut, segitiga, siku-siku. Kalian perhatikan diagram kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Misalnya kita buat sisi mendatar pada sumbu X dan sisi tegak yang sejajar dengan sumbu Y, maka dapat menjadi suatu segitiga. Segitiga ini kita beri nama segitiga A, B, dan C. Di mana siku-sikunya? Ya, di titik B. Misal kita beri alfa pada titik A. Untuk mempermudah kalian memahami mencari perbandingan sisi, kita bisa memberi nama di depan sudut alfa, kita beri nama depan. Ya, di bawah sudut alfa kita beri nama samping. Sisi yang miring ini kita beri nama miring. Bisa dipahami ya? Ya. Dari diagram kartesius ini, untuk mencari perbandingan sisi, kita bisa mendapatkan rumus mencari sin alfa dengan cara depan dibagi miring. Untuk mencari cos alfa, kita bisa menggunakan samping dibagi miring. Dan untuk mencari tangan alfa, kita bisa menggunakan rumus depan dibagi samping. Nah, contoh pada sisi depan kita beri angka 3 cm. Pada sisi samping kita beri angka 4 cm. Dan pada sisi miring kita beri angka 5 cm. Maka kita bisa mencari sin alfanya adalah 3/5. Sin alfanya adalah 3/5. Cos alfanya berapa? Ya, cos alfanya adalah 4/5. 4/5. Tangan alfanya berapa? Ya, tangan alfa adalah 3/4.
Sampai sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Selanjutnya, sin alfa memiliki kebalikan, yaitu 1 per sin alfa, yaitu kosek alfa. Berapa kosek alfanya? Kebalikannya yaitu 5 per 3. 5 per 3. Kebalikan dari cos alfa adalah 1 per cos alfa, yaitu sek alfa. Berapa sek alfanya? Ya, 5 per 4. Kebalikan dari tangen alfa yaitu 1 per tangen alfa adalah kotangen alfa. Berapa kotangen alfanya? Ya, 4 per 3. Mudah ya? Untuk mencari sisi pada segitiga, kita bisa menggunakan namanya rumus Pythagoras. Untuk mencari Pythagoras, kita bisa menggunakan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau kita pakai depan kuadrat ditambah samping kuadrat sama dengan miring kuadrat. Ini rumusnya ya. Contoh, tentukan perbandingan sisi sin beta cos alfa dan tangen gamma pada gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini. Misalnya ibu buat gambar segitiga. Kita bagi. Ini ada segitiga A, B, C, D, E, F, dan G. Di sini ada sudut beta, sudut alfa, dan sudut gamma. Berapa sin betanya? Ya, kita bisa pakai gunakan rumus yang tadi ya. Sin beta sama dengan depan dibagi miring, yaitu berapa? C dibagi A. C dibagi A. Untuk cos alfanya, cos alfa bagaimana? Samping dibagi miring. Samping dibagi miring. Berapa? Ini alfa, sampingnya yaitu D, miringnya yaitu E. Berarti D per E. Untuk mencari tangen gamma yaitu depan per samping. Depan dibagi samping. Berarti F bagi G. F per G. Sampai sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, pada trigonometri ini ada yang istimewa loh, dinamakan dengan sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa ini terletak pada kuadran 1. Kita buat tabel terlebih dahulu ya. Sudut istimewa ada terletak pada 0 derajat,
30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sin alfa pada 0 derajat adalah 0. Sin alfa pada 30 derajat adalah 1/2. Sin alfa pada 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Sin alfa pada 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Dan sin alfa pada 90 derajat adalah 1. Selanjutnya ada cos alfa. Cos alfa itu kebalikan dari sin alfa. Contoh, cos alfa dari 0 derajat adalah 1. Cos alfa dari 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Cos alfa dari 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Cos alfa dari 60 derajat adalah 1/2. Cos alfa dari 90 derajat adalah 0. Ya, selanjutnya ada tangen alfa. Tangen alfa ini merupakan perbandingan antara sin alfa dibagi dengan cos alfa. Tangen alfa dari 0 derajat adalah 0. Tangen alfa dari 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Tangen alfa dari 45 derajat adalah 1. Tangen alfa dari 60 derajat adalah akar 3. Nah, tangen alfa dari 90 derajat tidak terdefinisikan. Ini harus diingat ya anak-anak ya. Sudut istimewa ini harus diingat untuk mempermudah kalian. Nah, dari sudut istimewa ini kita bisa mencari derajat yang lainnya, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. 0 derajat sampai 90 derajat dinamakan dengan kuadran 1. Pada kuadran 1 ini semua bernilai positif. Semua bernilai positif. Pada sudut 90 derajat sampai 180 derajat dinamakan kuadran 2. Pada kuadran 2 ini, jika sin alfa bernilai positif dengan cara 180 dikurang alfa. Ya. Pada 180 derajat. Pada derajat 180 sampai derajat 270 dinamakan dengan kuadran 3. Kuadran 3. Pada kuadran 3 ini tangan bernilai positif. Tangan bernilai positif dengan cara 180 derajat ditambah alfa. Ya, selanjutnya ada kuadran 4. Kuadran 4 ini cos bernilai positif dengan cara 360 derajat dikurang alfa. Ini harus kalian ingat ya, sudut istimewa dan kuadrannya. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, kita lanjut ya. Contoh, Ibu berikan contoh. Tentukan sin dari 120 derajat. Ayo, bagaimana caranya? Sin 120 derajat berada di kuadran berapa? 2. Karena dia terletak antara 90 derajat sampai 180 derajat. Maka dapat ditentukan sin 180 rumusnya apa? Dikurang alfanya berapa? 180 dikurang 120 adalah 60. Maka sin 120 adalah sin 60 derajat. Berapa sin 60 derajat? Sin 60
Tangan 330 derajat. Tangan 330 derajat terletak pada kuadran 4. Berarti tangan rumusnya 360 derajat dikurang berapa? 30 derajat sama dengan tangan 30 derajat. Berapa tangan 30 derajat? 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Karena pada kuadran 4 yang bernilai positif hanya cos, maka tangan ini bernilai negatif. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Baik, jika kalian sudah memahami, untuk latihan hari ini dikerjakan halaman 45. Dikerjakan halaman 45, dikumpulkan minggu depan ya. Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Sebelum dimulai pelajarannya, silakan duduk banyak kelas. Sebelum saya mulai, absen dulu. Adel, Adil, Adeliska, Ahmad Rifai, Ali Hasim, Andika, Fadil, Hafiz, Alimah, Fira, Gabriel, Mufidah, Ahmayu, Rizka, Safa, Tia, Said. Alhamdulillah hari ini ada semuanya ya. Nah, kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang persamaan trigonometri. Nah, kemarin kan persamaan trigonometrinya bentuknya biasa. Nah, sekarang kita akan belajar bentuk persamaannya yang berbeda. Contoh, sekarang kita akan menjawab soal dari tentukan himpunan penyelesaian dari sin X min 15 sama dengan setengah akar 3 untuk interval X-nya dari 0 sampai 450. Kemarin kan kita sudah belajar persamaan umumnya, yaitu sin X sama dengan sin theta. Maka X sama dengan theta plus K dikali 360
atau 180 dikurangi theta ditambah K dikali 180. Nah, sekarang bentuknya seperti ini, maka bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya sama. Sin X min 15 derajat sama dengan sin yang menghasilkan dari setengah akar 3, yaitu sin 60. Sin 60. Udah, bentuknya seperti ini, sin X sama dengan sin theta, maka X min 15 sama dengan 60 terus ditambah K dikali 360. Di sini ada angka 5 min 15 derajat, maka kita pindah luaskan menjadi penjumlahan, yaitu X sama dengan 60 derajat ditambah 15 derajat ditambah K dikali 360. X sama dengan 75 derajat plus K dikali 360. Nah, ini untuk X satunya. Untuk lainnya, maka X2 sama dengan X min 15 derajat sama dengan, nah yang lainnya adalah Pi dikurangi theta, berarti 180 dikurangi thetanya 60, jadi dikurangi 60 ditambah K kali 360. X min 15 sama dengan 120 plus K kali 360. Maka X sama dengan, sama kita luaskan langsung menjadi 135 derajat ditambah K dikali 360. Nah, ini untuk X2 nya. Sekarang kita akan menentukan nilai dari X1 dan X2 nya yang memenuhi. Ini untuk K sama dengan 0, maka X1 sama dengan 75 derajat ditambah 0 dikali 360 sama dengan 75 derajat. Lalu untuk X2 nya berarti 135 derajat ditambah 0 dikali 360 sama dengan 135 derajat. Lalu sekarang untuk K-nya yang misalkan adalah 1. X1 sama dengan 75 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 435 derajat. Untuk X2 nya sama dengan 135 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 495. Ini adalah hubungan saja. Untuk intervalnya dari 0 sampai 450 derajat. Maka yang namanya adalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, nah untuk yang keempat itu tidak memenuhi karena nilainya adalah 495 derajat, sedangkan di sini maksimalnya adalah 450 derajat. Maka ini tidak maka himpunan penyelesaian dari sin X min 15 sama dengan setengah akar 3 adalah 75 derajat, 135 derajat, dan 435 derajat. Ini adalah himpunan penyelesaian. Contoh selanjutnya,
himpunan penyelesaian dari cos 2x sampai cos 20. Untuk interval x-nya dari 0 sampai 360. Rumus persamaan cos x sama dengan cos theta itu sama dengan x sama dengan plus min theta ditambah k dikali 360. K kita jawab penyelesaiannya cos 2x sama dengan cos 2x sama dengan 20 plus k dikali 360. Ada dua angka x sama dengan tidak dibagi 20 dibagi 2 10 derajat ditambah 360 dibagi 2 jadi k dikali 180 derajat. Plus 1 sama x1 sama dengan 10 dan x2 sama dengan minus 10 plus k dikali 180. Nah, sekarang untuk misalkan untuk k sama dengan 0 maka x1 sama dengan 10 ditambah 0 dikali 180 derajat sama dengan 10 derajat. Nah, sekarang untuk x-nya untuk x2 k-nya 0 minus 10 ditambah 0 dikali 180 derajat sama dengan min 10 derajat. Lalu misal untuk k sama dengan 1 maka x1 sama dengan 10 derajat ditambah 1 dikali 180 dengan 190 x2 sama dengan min 10 ditambah 1 dikali 180 sama dengan 170. Lalu untuk k-nya 2 maka x1 sama dengan 10 derajat ditambah 2 dikali 180 sama dengan 370. X2 nya dengan k-nya 2 maka min 10 ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 350. Kalau kita memisahkan k-nya sampai titik, berarti 3 kali 180 itu hasilnya 420. Nah, dari situ tuh tadi sudah mulai menggunakan cukup sampai k-nya 2. Intervalnya dari 0 sampai 306, maka yang memenuhi yang pertama ini 10 derajat, min 10 derajat tidak memenuhi, 190 derajat memenuhi, 170 derajat memenuhi, 370 tidak memenuhi, dan 350-nya memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 10 derajat, 170 derajat, 190 derajat, dan 350. Sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebutkan himpunan penyelesaian dari sin x sama dengan sin
X-nya. Sin X sama dengan X-nya. Dari 0 sampai 360. Penyelesaiannya. Nah, di sini ada sin X sama dengan min cos X. Min cos X itu sama aja kayak min 1 dikali cos X. Jadi gini, sin X sama dengan min 1 dikali cos X. Sekarang cos X-nya kita pindah dua step ke sin X supaya jadi persamaan halnya. Maka sin X per cos X sama dengan min 1. Identitas trigonometri dari sin X per cos X itu apa? Itu X sama dengan itu kan X apa? Identitas dari sin X per cos X itu apa? Ya, itu kan X. Mulai dari sin X per cos X adalah kan X. Maka yang berubah menjadi X sama dengan min X sama dengan apa yang bisa dengan 1? Ya, kan 135. Dan ketemu ini apa? X sama dengan X sama dengan persamaannya yaitu 135 derajat ditambah kan dikali 180. Maka persamaan apa itu cuma 1. Sekarang kita misalkan untuk K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 135 derajat ditambah 0 dari 180 sama dengan 135. Sekarang K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan 135 ditambah 1 dikali 108 sama dengan 315 derajat. Sekarang misalnya K-nya sama dengan 2, maka X sama dengan 135 derajat tambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 135 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 495. Intervalnya kita dari 0 sampai 306. Maka yang ini ada 135 derajat dan 315 derajat. Ini tidak tahu. Maka himpunan saya adalah 135 derajat dan 315. Sampai sini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian bisa menerima pelajaran pada materi hari ini dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian dan jenis-jenis trigonometri dan persamaan trigonometri. Pada kesempatan hari ini akan kita lanjutkan materi kita yaitu tentang persamaan trigonometri tipe khusus.
Ya. Pada persamaan trigonometri tipe khusus ini ada beberapa jenis, namun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah persamaan trigonometri, di mana bentuk persamaannya itu adalah A cos X ditambah B sin X sama dengan C, di mana C-nya itu kurang dari sama dengan A kuadrat plus B kuadrat diakarkan. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini ada beberapa langkah. Yang pertama, terlebih dahulu kita ubah bentuk persamaan ini menjadi bentuk K cos X min alpha sama dengan C, di mana K ini merupakan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai alfa, di mana alfa ini kita dapat dari tan alfa sama dengan sin per cos atau B per A. Kita masuk ke dalam contoh soal. Misalkan ditanyakan, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan cos X ditambah sin X sama dengan 1, di mana X-nya itu lebih besar dari 0 dan X kurang dari 360 derajat. Di sini kita disuruh mencari nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nah, langkah yang pertama untuk menyelesaikan persamaan ini, kita cari atau kita ubah bentuk persamaan ini menjadi bentuk K cos X min alpha sama dengan C, di mana K-nya itu diperoleh dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dari bentuk cos X plus sin X sama dengan 1, di sini kita bisa lihat bahwa nilai A itu adalah nilai yang berada di depan cos X. Karena di sini tidak ada, maka di sini nilai A-nya itu sama dengan 1. Kemudian nilai B-nya yang berada di depan sin X. Yang berada di depan sin X itu juga tidak ada. Itu berarti nilainya 1. Kemudian C-nya itu juga sama dengan di sini 1. Kemudian kita masukkan ke bentuk atau nilai K-nya ini sama dengan akar A kuadrat, berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Di sini sama dengan akar 2. Ini nilai K. Sekarang kita mencari nilai alfa. Untuk mencari nilai alfa kita peroleh dari tangen alfa sama dengan B per A, dimana di sini B-nya sama dengan 1 dan A-nya sama dengan 1, maka tangen alfa sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Sekarang kita lihat di kuadran dalam trigonometri, dimana untuk kuadran pertama itu semua nilai itu positif, baik itu sin, cos, dan tangen. Kemudian di kuadran 2 yang benar positif adalah sin. Di kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tangen. Dan di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos. Nah, di sini tangen alfanya itu sama dengan 1. Tangen yang bernilai positif ada di kuadran 1 dan ada di kuadran 3. Kita lihat persamaannya. Tangen alfa sama dengan B per A atau 1 per 1, atau cos sinnya positif, cosnya positif. Berarti sin yang positif dan cos yang positif itu ada di kuadran pertama. Berarti nilai alfa yang memenuhi itu ada di kuadran pertama. Berarti nilai alfa yang kita dapat, di mana tangen alfa yang memenuhi nilai sama dengan 1 itu adalah ada di kuadran 1, yaitu berapa? Ya, 45 derajat. Ini alfanya sudah kita dapat, ya. Nah,
tadi kita sudah menentukan nilai K dan nilai alfa. Sekarang kita masukkan ke persamaan tadi, K cos X minus alfa sama dengan C, dimana K nya itu tadi kita dapat, K nya itu adalah akar 2, kemudian cos X min alfa, tadi alfanya sudah kita dapat 45, sama dengan C, C nya itu adalah 1. Kemudian persamaan ini kita ubah bentuknya, dimana persamaan ini kita ubah menjadi cos X min 45 derajat sama dengan 1 per akar 2. Akar 2 nya ini kita dapat dari sini ya, pindah ruas menjadi 1 per akar 2, atau kita sederhanakan bentuknya menjadi setengah akar 2 ya. Ini adalah cos X min 45 sama dengan setengah akar 2. Nah, ke langkah selanjutnya kita ubah atau kita cari nilai cos yang memenuhi persamaan setengah akar 2, atau cos yang hasilnya adalah setengah akar 2 ya. Cos setengah akar 2, ada yang tahu berapa nilai yang memenuhi nilai cos sama dengan, atau nilai cos yang hasilnya setengah akar 2 ya? Yang cos yang memenuhi persamaan setengah akar 2 itu adalah 45 derajat ya. Berarti persamaan ini kita bisa ubah bentuknya menjadi cos X min 45 derajat sama dengan cos 45 derajat. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Cos X min 45 derajat sama dengan cos 45 derajat. Nah, sebelumnya kita telah belajar ya bahwa cos X itu sama dengan cos alfa ya. Nah, nilai X nya ini bisa kita dapat kalau bentuknya sudah sama-sama cos, maka nilai ini kita bisa ubah bentuknya, atau bisa kita mencari nilai X nya itu sama dengan plus minus ya, plus minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini kalau sudah lupa, ini kita ingatkan lagi bahwa jika bentuk persamanya itu cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, di sini bentuk persamaannya adalah cos X min 40 derajat sama dengan cos 45. Nah, sekarang kita perhatikan ke sini ya. Cos X sama dengan cos alfa. X sama dengan plus minus alfa dikali K dikali 360 derajat. Nah, ini di sini X, di sini X min 45, berarti kita tulis X min 45 derajat sama dengan plus minus alfa. Plus minus alfa, alfanya itu adalah 45 derajat, berarti X min 45 derajat sama dengan plus minus 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kemudian ini kita ubah bentuknya, X sama dengan yang 45 derajat kita pindahkan ke arah negatif menjadi positif, berarti 45 derajat plus minus 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini bentuk nilai X nya, ini yang kita cari. X sama dengan 45 derajat plus minus 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sudah kita peroleh ya bentuk persamaan itu. X sama dengan 45 derajat plus minus 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sekarang kita ambil salah satunya. Yang pertama kita ambil yang bernilai positif, atau X sama dengan 45 derajat ditambah 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian ini kita jumlahkan, bentuknya menjadi
90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sampai sini. Sekarang kita tentukan nilai K-nya ya. Misalkan kita ambil nilai K sama dengan 0, maka nilai X-nya itu sama dengan 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Sama dengan berapa? 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Itu hasilnya 0. Berarti nilai X itu sama dengan 90 derajat. Itu jika X sama dengan 0. Tadi batasnya berapa? Batasnya itu adalah X kurang dari lebih besar sama dengan 0 dan X kurang dari 360 derajat. Maka untuk X sama dengan 90 derajat ini memenuhi persyaratan ya. Ini memenuhi. Sekarang kalau K-nya sama dengan 1, berarti X sama dengan 90 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Sama dengan berapa? 1 kali 360 berarti 360. Berarti 90 tambah 360 itu 450 derajat. 450 derajat itu lebih besar dari 360. Maka ini tidak memenuhi persyaratan. Kalau 2 gimana? Berarti tinggal kita masukkan 2 kali 360 berarti 720 ditambah 90 berarti ini juga tidak memenuhi ya. Berarti untuk yang pertama, untuk yang bernilai positif tadi plus, berarti yang memenuhi hanya 1 yaitu 90 derajat untuk K sama dengan 0. Sekarang untuk yang positif, yang negatif ya, berarti X sama dengan 45 derajat dikurang 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat dikurang 45 derajat hasilnya 0 ya, ditambah K dikali 360 derajat. 0 ditambah K dikali 360 derajat berarti di sini sama dengan K dikali 360 derajat. Selanjutnya sama, kita masukkan untuk nilai K sama dengan 0 ya. Di sini juga sama, K sama dengan 0, maka nilai X itu sama dengan 0 dikali 360 derajat, itu sama dengan 0 ya. Kemudian ini memenuhi atau tidak? Di sini persyaratannya lebih kecil sama dengan atau X lebih besar sama dengan 0, berarti ini memenuhi untuk nilai X sama dengan 0. Kemudian untuk K sama dengan 1, berarti di sini X-nya sama dengan 1 dikali 360 derajat. Berapa hasilnya? Di sini ya 360 derajat. Untuk K sama dengan 2, berarti X sama dengan 2 dikali 360 derajat, itu sama dengan 720 derajat. Di sini memenuhi atau tidak? Karena lebih besar dari 360, maka ini tidak memenuhi. Yang ini 360 derajat, ya ini memenuhi persyaratan. Nah, berarti di sini ada 3 ya, 3 nilai X yang memenuhi persyaratan, yaitu X sama dengan 90 derajat, X sama dengan 0 derajat, dan X sama dengan 360 derajat. Berarti himpunan penyelesaiannya kita tulis dari yang terkecil ya, berarti 0, kemudian 90 ya, 90 derajat dan 360 derajat ya. Ini nilai X yang memenuhi persamaan cos X ditambah sin X sama dengan 1 ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan nanti kalian pelajari soal-soal yang ada di buku paket kalian ya. Kemudian kalian kerjakan latihan-latihan
yang berhubungan dengan persamaan tipe khusus ya. Karena waktunya sudah selesai, silakan kalian kerjakan di rumah. Dan untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.